Di awal film, kita dihadapkan dengan tumpukan uang yang sangat banyak yang dimasukkan ke dalam brankas besi beton. Brankas itu dijaga ketat oleh kepolisian Rio de Janeiro yang dikuasai oleh Reyes dan anaknya. Tiba-tiba, sebuah mobil lapis baja menerobos masuk dan menabrak apapun yang ada di depannya. Dom dan rekan-rekannya keluar dari mobil dan mengeluarkan jangkar yang kemudian dikaitkan ke brankas. Sejenak kemudian, brankas itu ditarik di bawah tarikan mobil sport yang dikendarai oleh Dom. Dante keluar dari ruangan dan sangat kesal melihat brankasnya dirampok. Brankas itu berguncang-guncang dan menghantam segala hal yang menghalanginya. Melaju dengan kecepatan tinggi, mengimbangi mobil Dom dan rekannya, menyebabkan kekacauan di tengah kota. Akhirnya, mereka sampai di sebuah jembatan panjang dengan laut lepas di bawahnya. Dom dan rekannya berusaha untuk melarikan diri dari pengejaran. Dom terjebak di tengah. Musuh siap menyergap, tetapi dia memiliki solusi jitu untuk keluar dan menyebabkan Reyes dan ayahnya tenggelam. Adegan drifting mobil segera menghiasi layar, di mana Dom mengajari anaknya tentang seni mengemudi. Sore ini mereka berkumpul, menciptakan suasana hangat yang terasa meskipun bukan hubungan darah, tetapi mereka sangat akrab. Roman, Tej, dan Ramsey terlihat sedang berdiskusi tentang misi yang akan mereka kerjakan bersama. Sementara itu, Dom dan Han berada di bengkel, bercakap-cakap kecil sambil melepas penat. Tiba-tiba, keagraban mereka terganggu ketika mobil remote Roman menghantam peralatan di sekitarnya. Dom sendirian menatapi bingkai-bingkai foto kenangan mereka, mengingat setiap misi yang mereka jalani dan kenangan tak terlupakan di antara mereka. Awan Shaw datang menghampiri Dom, memberikan dukungan dan meneguhkan hatinya tentang kebersamaan dan kekuatan saling mencintai. Dom sangat mencintai putra tunggalnya, dan bersama dengan istri, mereka berkomitmen untuk menjaga putranya dengan cara apapun. Keakraban mereka terganggu dengan kedatangan musuh bebuyutannya, Chipper, dalang dibalik setiap kejahatan dalam serial ini. Dom dan Letty segera menginterogasi Chipper. Mengapa tiba-tiba dia datang ke kediaman mereka? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sosok pria dengan rambut panjang dan badan tambun datang, menyeret dua orang penjaga yang sebelumnya sudah ditaklukkan. Dia mengancam Chipper dan kru kelengkapnya, memaksa mereka untuk memberikan teknologi yang dimiliki Chipper. Dante mengintimidasi semua penjaga Chipper. Ternyata, dia sudah menyandra anggota keluarga Chipper, memaksa pengikut Chipper untuk mengikuti perintah Dante. Dengan kecekatan, Dante menaklukkan kelompok Chipper dan mengambil teknologi milik Chipper yang bernama God's Eye, sebuah teknologi yang bisa melacak gerakan orang di seluruh dunia. Di bawah tekanan Dante, pengawal Chipper memberontak. Semua berusaha menyerang Chipper. Chipper, seorang wanita yang lincah dan memiliki daya tarik, melawan dengan penuh cekatan. Chipper terpojok dan masuk ke dalam lift. Pertarungan sengit tak terhindarkan. Dengan lift yang jatuh bebas, semakin meningkatkan ketegangan. Chipper memperingatkan Dom bahwa perang besar akan segera terjadi. Keesokan harinya, mereka merencanakan langkah selanjutnya setelah berhasil menyelamatkan Chipper. Mereka melacak anggota tim mereka yang ternyata berada di Roma untuk sebuah misi. Tej dan Ramsey bertanggung jawab dalam mengoperasikan teknologi, sedangkan Han, Roman, dan Dom bertugas sebagai pengemudi mobil sport. Mereka bekerja sama secara solid untuk menyelesaikan misi ini. Tej dan Ramsey berhasil melompat ke atas truk yang sedang menjadi sasaran mereka. Aksi mereka dilengkapi dengan membobol pintu mobil untuk masuk dan menguasai truk tersebut. Tanpa mereka sadari, Dante mengetahui misi mereka dan mengendalikan truk tersebut berkat teknologi yang direbut dari Chipper. Ia meledakkan satu persatu truk yang ada. Tej memasuki ruangan belakang truk. Di luar dugaan, bukan tumpukan uang yang mereka temui, melainkan sebuah bom besar dengan kekuatan ledak yang dapat menghancurkan Roma. Dante dengan santai mengendalikan truk tersebut seperti sedang bermain remote control, menyusuri jalan-jalan di Roma, sementara itu Tej dan timnya panik. Dom muncul dan berusaha membaturkan satu timnya serta mencari solusi dari tragedi ini.
Mereka mencoba memasang perangkap agar truk itu berhenti, namun gagal. Pengejaran ini sangat menegangkan karena taruhannya adalah kota Vatikan yang bisa hancur berkeping-keping. Letty mengendarai sepeda motor sambil membawa bom besar yang berhasil keluar dari truk, melaju dengan kecepatan tinggi di tengah keramaian kota yang padat penduduk. Dante akhirnya turun tangan dan berpacu dengan kecepatan Letty dan Dom, menyusuri setiap sudut kota yang saat itu ramai. Dom mengambil tindakan tegas dengan menabrak palka warung untuk menyelamatkan situasi, sementara bom besar terus bergerak dengan bara api yang menyala, berguling terus menuju pusat kota. Dom dan timnya mencari jalan keluar dan mengarahkan tim mereka ke satu titik di Vatikan. Letty terjatuh, Dante kehilangan sinyal. Tej yang berada di bawah saluran air bersama tim lainnya kehilangan cara untuk menghentikan bom itu. Semua sekarang bergantung kepada Dom. Mobil Dom melaju di depan bom, berusaha menghentikannya dengan menghalangi kecepatannya melalui tabrakan di bagian belakang mobil. Deadlock berada di tengah jembatan kota. Akhirnya, Dom memutuskan untuk meledakkan bom itu agar jatuh ke sungai di bawah jembatan. Meskipun ledakan di sungai, goncangan yang dihasilkan tetap dahsyat. Vatikan hancur, Letty tertangkap, dan Dante keluar sebagai pemenang. Kejadian ini menjadi berita internasional, dan agensi berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tess dan Ames terlihat beradu pendapat. Menurut Ames, Tess terlalu lunak dan membiarkan Dom dan kelompoknya berkeliaran bebas. Sementara agensi kurang tegas dan mereka memiliki perdebatan pendapat. Dom menatap Vatikan dari kejauhan, lengkap dengan kepulan asap yang menyelimutinya. Ia merasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan keluarganya yang berada di sana. Queen Isao berusaha memberikan dukungan kepada Dom. Kendaraan lapis baja yang dipimpin oleh Ames berusaha melacak keberadaan Dom dan kelompoknya. Dengan menggunakan teknologi agensi, mereka mulai melacak putra Dom dan adiknya. Putra Dom dan Mia terlihat sedang asik bermain game di kediaman mereka. Mereka tidak menyadari bahaya yang sedang mendekat. Bom asap masuk melalui jendela kaca, menyebabkan mereka berdua panik. Mia menyuruh putra Dom untuk berlari dan bersembunyi di loteng atas, mencari tempat yang aman. Jakub, adik Dom, datang dengan senjata dan pakaian tempur lengkap. Baginya mudah mengetahui bahwa ponakannya dalam bahaya karena ia mahir dalam pelacakan menggunakan peralatan canggih yang dimilikinya. Jakub dan Mia melawan pasukan Ames yang berusaha menyerang mereka. Terjadi pertempuran sengit di rumah tersebut dan semua perabotan hancur. Mereka berhamburan keluar rumah, mencari tempat yang lebih aman karena rumah mereka telah terdeteksi oleh Ames dan pasukannya. Mia menyerahkan putra Dom kepada Jakub dan memintanya menjaga putra tersebut dengan nyawanya. Putra Dom keluar dari pagar rumah dan merasa takjub dengan kendaraan keren yang dipakai Jakub. Namun sayangnya, ia salah memilih mobil. Mobil imut itu akhirnya meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya. Di sebuah bar di Napoli, malam itu Tess diganggu oleh sekelompok pengunjung. Tentu saja, mudah bagi Tess untuk mengatasi situasi tersebut. Namun, ia terkejut ketika menemukan Dom sudah menunggunya. Tess bingung mengapa Dom mencarinya dari jauh. Dom meminta bantuan Tess untuk melacak dan membebaskan istrinya yang ditangkap karena insiden di Vatikan. Permintaan ini sulit untuk dipenuhi. Tim Dom keluar dari kontainer barang dan berhasil menyelundup ke sebuah kota setelah misi mereka di Roma gagal total. Jakub dan keponakannya masih berkeliling dengan bebas di gurun, menikmati momen damai dan kebersamaan keluarga. Tess akhirnya berhasil menemukan tempat di mana Letty ditahan, yaitu di sebuah penjara rahasia yang tidak terdeteksi oleh radar. Tess memanipulasi situasi agar Letty terlihat seperti menyerangnya. Tujuannya adalah agar Letty dipindah ke sel khusus. Pencarian Dom atas Dante membawanya ke Brasil. Tempat ini tidak asing baginya karena Dom adalah pembalap jalanan yang menguasai balap liar di Brasil. Tak lama kemudian, Dante datang seperti seorang miliuner.
Membawa sejumlah uang dan membagikannya, ia berusaha mendapatkan pengikut dan mengintimidasi Dom, mengancam akan membawa bencana bagi Dom. Keadaan semakin tegang. Terbagi menjadi dua kubu. Kubu Dom terdiri dari pengikut setianya, sementara kubu Dante terbentuk berdasarkan loyalitas uang semata. Di sini hampir terjadi pertumpahan darah, tapi mereka memilih untuk menyelesaikannya dengan cara balap liar. Ya, balap liar. Dante yang licik menatap Dom dan meyakinkannya bahwa Dom harus memilih salah satu untuk diselamatkan. Ya, satu di antara mereka harus kalah dan mati. Ini memang dilematis sih. Balap pun dimulai. Mereka melaju dengan kendaraan masing-masing menyusuri trek yang berbahaya. Senyuman terlihat dari wajah Dante karena ia telah meletakkan bom di dua mobil lainnya. Pilihan ada pada Dom untuk memutuskan siapa yang ingin diselamatkannya. Letty yang terluka parah akibat serangan manipulatif dari Tess dirawat di ruang khusus, yang ternyata berada dalam satu tempat dengan Chipper, musuh bebuyutan Dom dan Letty. Dante ini memang unik ya, atau lebih tepatnya psikopat ya. Ia bercerita seolah-olah dengan kedua temannya, tapi kenyataannya kedua temannya itu sudah tidak bernyawa, merasa kesepian tanpa rasa takut sedikit pun. Jacob dan putra Dom tiba di tempat pemberhentian sementara, sebuah pom bensin di tengah gurun yang panas sekali. Jacob turun dari mobil dan membuka bagasi belakang mobil. Sang putra Dom sangat terkejut setelah mengetahui isi bagasi itu. Mereka segera mengubah identitas agar tidak terlacak. Tej dan yang lainnya berhasil melarikan diri dari Roma. Mereka berdiskusi dan mencari solusi karena mereka membutuhkan amunisi dan perlengkapan tempur. Dana mereka sudah habis. Tetapi untungnya Roman memiliki dana cadangan yang diselipkan di mantelnya. Jenius memang ini orang. Jacob dan putra Dom tiba di bandara dengan maksud pergi ke luar negeri. Namun mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dapat terdeteksi oleh agensi yang dipimpin oleh Ames. Tidak hanya itu, Ames juga baru menyadari apa yang terjadi dengan Letty di penjara bawah tanah. Sementara itu, Tej dan yang lainnya sedang mencari informasi tentang pembelian peralatan tempur yang ada di pasar gelap. Mereka mengetahui bahwa adminnya berada di sebuah warnet kecil, dan mereka akhirnya melakukan negosiasi. Tej dan Roman terlihat terlibat dalam sedikit pertengkaran mengenai sisa misi gagal mereka di Roma sebelumnya. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, mereka melanjutkan misi berikutnya. Letty dan Chipper sekarang berada dalam satu ruangan dan terlihat akrab. Tentu saja karena mereka berdua terikat dan dijaga. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi Chipper. Dengan kecerdikannya, ia bisa membebaskan Letty. Untuk membuatnya lebih menarik, mereka memutuskan untuk bertarung seperti pahlawan. Sementara itu, Dom juga mencari keberadaan Dante melalui berkas-berkas masa lalu yang tersimpan. Dom ternyata dikejar-kejar oleh bandit-bandit di Brasil, tetapi itu bukanlah masalah baginya. Jacob dan putranya yang berada dalam pesawat terlihat akrab dan asik. Seorang pramugari menghampiri mereka dan menyerahkan pesanan minuman ringan beralkohol kepada Jacob. Mereka bersiap-siap, dan ini sebenarnya adalah bagian dari rencana Jacob untuk keluar dari pesawat dengan pesawat kecil yang unik. Pencarian senjata membawa Tej dan kru ke sebuah garasi yang tampaknya Hans sangat mengenal tempat tersebut. Han bertemu dengan Descartes. Seperti pertemuan antara musuh lama yang kembali bertemu nih, perdebatan muncul di antara mereka. Pertarungan antara mereka tidak dapat dihindari. Mereka saling bertarung, memukul dan menendang dengan penuh aksi. Tiba-tiba saja sebuah mobil lapis baja menerobos masuk, menghentikan pertarungan mereka untuk sesaat. Setelah semuanya berakhir, mereka menyadari bahwa ada ancaman yang lebih besar menanti mereka. Dante berhasil membujuk Dom dan membawanya ke sebuah tempat di mana ia mengintimidasi Dom dengan menampilkan foto dan video keluarga Dom. Dom kesal dengan intimidasi Dante, dan tidak lama kemudian pasukan Ames berhasil menangkap Dom tanpa perlawanan. Sementara itu, Letty berhasil mencapai puncak suatu tempat yang sulit dijangkau, yaitu Antartika. Di sana, ia terkurung dan sulit sekali untuk lolos. Dekat dengan sigap bersiap-siap, mengambil peralatan perang lengkap mulai dari pistol hingga senjata laras panjang, kemudian melaju dengan mobil sport andalannya.
IMS itu merasa ada yang janggal nih dengan proses penangkapan Dom, karena terlalu mudah baginya. Pasti ada yang tidak beres. Benar saja, mobil mereka diserang oleh roket yang dikirim oleh Dante, dan untuk pertama kalinya, IMS bekerja sama dengan Dom untuk menghadapi Dante. Dante terlihat kepayahan, tapi itu hanyalah trik. Dengan strateginya, ia berhasil melumpuhkan Dom dan rekan-rekannya dengan serangan udara. Tej dan yang lainnya tiba di Portugal. Mereka masih mencoba menyelesaikan sisa-sisa misi gagal mereka. Roman dan Tej yang awalnya bersitegang, akhirnya berdamai persis seperti anak kecil yang berbaikan. Gitu dong, kan asik ya. Jakub dan Putra Dom keluar dengan kendaraan mereka, yang sekarang terlihat jauh lebih keren daripada sebelumnya. Putra Jakub terlihat sangat terkesan. Jacob terpojok dan diserang oleh pasukan lengkap Dante. Meskipun Jacob sudah mengendarai mobil dengan perlengkapan misil, ia tetap kewalahan. Di saat yang genting, Dom terjun dengan mobilnya langsung dari pesawat yang dikemudikan IMS. Ia langsung mengambil alih perlawanan melawan Dante. Kejar-kejaran antara mereka berdua berlangsung sangat seru. Putra Dom keluar dari mobilnya untuk memperbaiki misil yang tersangkut dan ia tidak bisa diluncurkan. Mobil Dom melewati pagar batas dan tampaknya di sini adalah tempat di mana Dom berjuang melawan Dante untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Tangki bensin milik Jacob yang dikendarai oleh Jacob tertembak dan tidak ada pilihan lain. Jacob harus mengakhiri semuanya dan memberikan sisanya kepada Dom. Pilihan yang sulit memang, tetapi harus diambil. Dom dan putranya terlihat sedih karena Jacob rela mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka. Perjuangan belum berakhir. Mobil Dom ditarik oleh 2 helikopter dan mereka dipaksa untuk menyerah. Namun Dom tetap melawan. Misi yang sulit sekali. Dengan kecekatan, Dom berhasil mengatasi 2 pesawat itu dan ia siap untuk tantangan berikutnya. Dom mengayunkan bangkai pesawat ke sekitarnya dalam upaya mengejar Dante. Putranya yang ditangkap oleh Dante keluar dengan berani dari mobil dan mendekati Dom. Tanpa sadar, Dom dan tim udara yang berada dalam pesawat diarahkan ke suatu tempat sesuai dengan rencana Dante. Seperti yang diduga sebelumnya, Dom terjebak di tengah jembatan dengan air yang deras. Di sisi lain, Dante merasa yakin akan kemenangannya dan mengajak Dom. Roman keluar dari pesawat, menawarkan bantuan kepada Dom. Namun ternyata itu adalah jebakan dari Dante, karena pesawat mereka diserang oleh misil yang dikirim oleh IMS. IMS itu adalah kaki tangan Dante yang sedang menyamar. Mereka berdua berhasil mengelabui Dom dan rekan-rekannya. Dom siap untuk menghadapi Dante. Meskipun tidak ada jalan keluar, Dom tidak gentar dan nekat keluar dari bendungan itu dengan cara yang sangat berbahaya dan tampaknya tidak mungkin dilakukan. Mobil mereka masuk ke dalam danau dan mereka siap dieksekusi. Letty dan Chipper berjalan menyusuri salju, dan tibalah mereka di titik tertinggi. Tiba-tiba saja sebuah kapal selam muncul dengan seorang di dalamnya, dan mereka dijemput. Dan akhirnya film pun selesai. Jujur ya, endingnya membingungkan sebenarnya, tapi saya yakin ada maksud tersembunyi karena endingnya terkesan gantung. Bagi yang tahu maksudnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dari film Fast X ini kita belajar tentang mungkin kebersamaan dan solidaritas ya. Fast X menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan persatuan dalam menghadapi tantangan. Para karakter utama dalam film Fast 10 atau Fast X ini sering sekali harus bekerja sama, saling mendukung dan mempercayai satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka. Ini mengirimkan pesan kuat bahwa kebersamaan dan solidaritas tim dapat mengatasi rintangan yang sulit. Mungkin yang kedua, keluarga sebagai prioritas ya. Film Fast X menekankan pentingnya keluarga, baik keluarga biologis maupun keluarga yang terbentuk melalui hubungan erat antar karakter.
Film Fast X ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan dan petualangan mungkin mendominasi, menjaga dan melindungi keluarga tetap menjadi nilai yang sangat dihargai. Ini menegaskan bahwa hubungan keluarga harus diutamakan dan dijaga dengan penuh dedikasi. Setelah melihat film Fast X ini, kita dapat belajar tentang pertumbuhan dan perubahan ya. Dalam film Fast X ini, karakter-karakter utama mengalami perkembangan pribadi dan menghadapi tantangan yang mengubah cara pandang dan prinsip mereka. Ini menggambarkan nilai pentingnya pertumbuhan pribadi, adaptasi, dan perubahan yang positif. Film Fast X ini juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan, menemukan kedewasaan, dan mencari jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Baiklah, itu 3 nilai moral yang dapat ditemukan dalam film Fast X tahun 2023 dan merupakan aspek yang memperkaya pengalaman menonton film tersebut. Saran bagi kamu yang belum melihat film ini, ya lihatnya di bioskop dengan teman-teman atau keluarga ya, biar feel-nya itu dapat. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di review selanjutnya.